Yang penting melakukan yang terbaik. Kan ajak juga pacar kita belajar. Tipsnya dari aku, Tiwi juga K-popers juga sih? cuma sama BTS aja. Halo, assalamualaikum semuanya, anggota Kompi, semuanya penontonnya Ibor 23. Selamat datang kembali di channelnya ini bareng aku Ibor, dan sebelah aku sudah ada Kurnia Pratiwi, lulusan terbaik IPDN angkatan 23 program D4 ya. Sebelumnya kita bakalan kenalan dulu, baru nanti kita bakalan masuk ke Q&A, fakta atau mitos apa yang teman-teman pengen tahu tentang Kurnia Pratiwi, teman-teman kontingen Kalbar, ataupun lulusan terbaik 1 Astabrata. Silakan sebelumnya kenalan dulu, Tiwi. Halo, kenalin nama saya Kurnia Pratiwi, SSTP. Saya seangkatan sama Komandan Kompi yang di sebelah ini. Satu angkatan ya. Jabatan saya analis protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Di kampus dulu ikut unit apa ya? Kebetulan karena saya regional, saya di Makassar, agak kareba. Woi, baji-baji. Regional Makassar saya ambil Polpra. Terus GAP alatnya Belira, Gita Puja Gita, siap. Swastik Padusnya. Terus karena saya juga waktu itu mewakili Putri Borneo pada acara pemilihan Putri Nusantara, jadi otomatis saya jadi anggota Dewan Wanita gitu, DWP gitu. Oke, Wi, kita mau cerita-cerita nih kan Tiwi nih Astabrata nih, lulusan terbaik. Tiwi lulus tahun 2016 tuh dengan nilai akhir berapa sih sampai bisa terbaik seangkatan? Oh, total IPK-nya itu kan dilihat dari Jarlatsu ya. Jadi total keseluruhannya 3,889. Rahasianya apa dulu, belajarnya itu gimana? Kalau dibilang pengen maksudnya kalau dibilang kepikiran jadi Astabrata enggak, karena memang hampir setiap raja pikirannya ketika masuk yang penting lulus aja. Itu kalimatnya yang penting lulus aja deh kayak gitu. Tapi memang aku sendiri punya prinsip kayak aku tuh nggak suka menunda pekerjaan. Jadi kalau ada tugas langsung kerjain dong? Kalau aku tipikal orang yang kayak gitu, cuman mantap. menyesuaikan juga sih. Kalau misalnya di saat itu ada kegiatan unit, ya udah berarti kita skip, ngerjainnya malam. Jadi ya ngurangin waktu tidur kita, tapi nggak apa-apa, namanya juga melakukan yang terbaik. Intinya tuh yang penting melakukan yang terbaik. Mau dapat predikat, juara, harapan, menang, kalah itu tuh bonus. Biar unggul di kelas lah, itu gimana? Mentalitas kayak apa yang Tiwi pakai? Pasti kita tuh pernah dengar istilah kalau guru, dosen itu yang dia kenal tuh yang pertama yang paling nakal. Oh iya. Terus sama yang paling banyak tanya. Oke. Kita mau jadi yang mana ya? Aku emang tipikal orang yang sering banyak nanya nih, maaf nih teman-teman kelas kalian dulu tahu aku suka banget nanya, tapi kita sesuaiin juga sih. Maksudnya kalau kira-kira waktunya udah mepet, jangan juga nanya, kasihan kan dongkol nanti teman-teman sekelas kita. Mantap. Dosen kan juga kalau mau ngasih nilai ngelihat nih absen. Oh iya nih. Oh ini yang sering tanya nih. Sering nanya, pasti oh ini yang aktif nih kayak gitu. Terus kalau masalah kayak mendengarkan, mencatat, itu gimana? Normal sewajarnya aja. Normal sewajarnya ada ya. Aku tipikal orang juga yang lebih suka baca yang di internet. Jadi ketika udah selesai dari pembelajaran, malamnya itu kan kita ada jam wajib belajar setelah menza malam, dibuka-buka lagi tapi via internet karena lebih seru kayaknya. Ada artikel-artikel yang lebih menarik gitu, yang berhubungan sama pelajaran. Suka take note nggak? Enggak, kalau mau ujian aja biasa aku rangkum sendiri. Oh, oke. Terus kalau belajar di Wisma ini biasanya jam berapa? Belajar malam atau belajar pagi nih? Subuh. Malam, sesudah apel. Sesudah apel. Misalnya kan waktu kita wajib belajar itu setelah menza malam itu nggak cukup. Terus kita juga ngerjain kegiatan lain, entah kegiatan unit kita, jadi dimaksimalkannya setelah apel. Jadi udah lepas pakaian dinas. Kan udah enak tuh, udah posisi udah cuci PW, muka apa segala macam ya, udah fresh ya. Pas udah posisi PW ya belajar. Tapi kan disuruh tidur tuh sebenarnya. Sebenarnya disuruh tidur, tapi kalau memang ada tugas ya gimana disuruh tidur tapi sebelumnya kasih kegiatan. Iya. Anda tidak masuk akal IPDN ya. Kasih jam belajar tuh yang betul kalian itu. Tolong ya Pak Pengasuh, kalau udah jam 10 tuh jangan suruh matikan lampu ya. Kita belajar Pak. Bukan kita CTV aja tapi. Terus nanti kalau tipsnya ya, kalau ujian kita tuh nggak usah terpaku juga sama apa kita pelajari. Jadi kalau ngejawab soal ujian itu juga kita kembangkan sama bahan bacaan yang udah pernah kita baca di internet. Kayak gitu. Jadi jangan kepaku sama misalnya dikasih dosen slide terus kita
kita hafalin itu saja terus kita isi di ujian, enggak, tapi kita kembangin. Harus bahan lain juga ya, ada bahan bahan belajar lain. Memang harus pintar ngembangin karena kadang dosen itu nggak butuh jawaban bagus ya, Iya. butuh jawaban panjang. Upah nulis. upah nulis. Kalau aku juga kalau mau ujian sering bikin catatan sih, buat bawa ke Intinya. kelas. ini ternyata pelakunya. Stop it. Kalau pelatihan kurang lebih sama ya, karena kan pelatihan Pelatihan itu sama kayak pengajaran sebenarnya, Iya, cuman sama. lebih ke skill praktek ya. Skill praktek kayak inventaris arsip, Oke. kemudian tata cara Protokoler, tata naskah dinas. Ya, tata naskah Ya, dinas oke. kayak gitu. Jadi Kalau sama lah pelatihan, kalau sama. pelatihan. Nah, sekarang pengasuhan nih yang seru nih. Apalagi cewek nih, sering banget nih hukuman, pengurangan, TBO dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini gimana caranya Tiwi ngejaga biar nggak terlalu banyak pengurangan dan banyak nilainya? Salah, justru aku sering TBO. Oh, salah ya. Tapi nilainya masih tinggi dong. Jadi sebenarnya kalau Praja Putri nggak TBO kayaknya nggak ada cerita deh, Iya. nggak ada kisah. Jadi nggak seru. Kalau Praja Putri kayaknya nggak sah kalau Praja Putri itu nggak TBO. Nah, itu putri-putri ya. Jadikan semangat ya. Semakin kalian banyak TBO, Banyak pengalaman. nanti Kapan kalian lulusan lagi? terbaik kalian. Jadi kalau di kita ya di Putri itu nggak tahu sih lebih ketat kayaknya. Ngasuh putri ini luar biasa ya. Jadi emang Putri itu lebih ketat. Kalau aku ya hukuman-hukuman yang kayak gitu sih. Cuman karena hukuman kecil-kecil itu numpuk, jadi akhirnya tetap aja panjang TBO-nya. Terus cara ngembaliin nilainya gimana? Caranya bersih-bersih, cabut rumput itu. Ya, kegiatan bisa. positif ya. Kegiatan Setorkan positif. ke pengasuh. Setorkan ke pengasuh ketika kita jadi ada acara apa aja aku berusaha ikut jadi panitianya. Oke. Dan itu masuk penilaian positif dong. Masuk ketika jadi petugas upacara itu dapat nilai juga, itu bisa untuk ngembaliin nilai kita yang udah di minus. Jangan lupa setorkan ke pengasuh. Jangan males bikin catatan, kasih ke ketua wisma, bener nggak? Kasih. Belum lagi dari Polpra lagi kan? ada nilai tersebut. Gimana caranya Tiwi ngejaga motivasi dan semangat itu? Kan kita juga gak terlalu mikirin cabut rumput biar Balik nilai. lulusan terbaik gitu kan? Enggak sih motivasinya karena masuk ke IPDN itu aja tuh udah masuk anugerah kan. Jadi kalau bisa jangan sia-siain di sana tuh gimana. Jadi aku karena sadar nih, oh aku banyak TBO, aku harus balikin itu kayak gitu, balikin nilainya. Oh, sadar diri. Sadar diri kalau aku. Jangan udah bebal malas ya. Kalau banyak pelanggaran, banyakin nilai. Rugi. Jadi motivasinya ingat banyak yang mau masuk IPDN. Atau Enggak. pernah jadi motivasi nggak? Aku harus jadi lulusan terbaik gitu misalkan. Ada motivasi. Ada motivasi Jadi ya. dulu itu di Makassar itu setiap ada pelantikan senior kita tuh nobar. Jadi kan ada TV di Wisma Oke, ada satu. oke. Itu nonton bareng. Terus pasti ya ketika lihat pasti bangga banget ya orang tuanya gitu nih dikalungin kayak gitu ya. Pengen motivasi ada tapi enggak sampai Tapi kepikirannya langsung- tetap balik ke orang tua ya. Iya, Pengen balik- ngasih yang terbaik ke orang tua. Dulu pernah merasa keganggu gak belajar dengan pacaran? Enggak, justru malah jadiin motivasi aja sih. Gimana tuh jadiin motivasi? Kan biasanya pacar ngeganggu tuh. Malam, nge-SMS. Kalau kita lagi belajar dan kita lagi teleponan, ajak juga pacar kita belajar. Jadi dia nggak boleh tidur, harus belajar bareng kayak gitu. Tukar-tukar pendapat tentang mata kuliah itu kan bisa jadi. Andai semua wanita praja kayak begini, semua praja putra akan pintar ya. Jadi pacar nggak jadi masalah ya? Enggak. Asalkan Balik lagi. memang suportif pacarnya. Pendapat Tiwi nih, kalau ada pacar yang nggak suportif dalam belajar kita atau nggak ngedukung cita-cita kita, Kita yang buat dia jadi sportif. Kita harus membuat dia diajak aja ke yang positif. Pasti bisa kok pelan-pelan. Pasti bisa. Jadi gitu. Tapi itu udah masa lalu. 2020. kalian tipe-tipe sabar, ikuti Tiwi ya, diajak pacarnya. Kalau yang bebal-bebal, kalau kalian anggota saya buang langsung, buang pacar sampah gitu. Tiwi ada ngerasa sesuatu hal yang berbeda yang hanya dipunya Tiwi daripada di teman-teman yang lain? Kita yang penting lakukan yang terbaik. Menang kalah dapat juara penghargaan itu bonusnya, tapi yang penting kita udah lakuin yang terbaik. Yang penting yang terbaik. Kalau ada nggak kelebihan dari cara saya, enggak, saya rasa mungkin ada praja lain yang juga cara belajarnya sama kayak saya, kayak nggak mau nunda-nunda tugas, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dari Iya, iya. 1916 tuh pasti ada, cuman balik lagi bonus itu. Oke, dan ini juga bisa diambil semangatnya calon-calon praja ya, berusaha aja yang Berusaha terbaik. yang terbaik, Diterima diterima atau enggak enggak, itu bonusnya, tapi pasti semua tuh yang yang terbaik. penting yang terbaik. Dan untuk bisa membangkitkan kekuatan jadi yang terbaik itu, motivasi terbesarnya dibalikan ke orang tua tadi ya. Tipsnya dari aku untuk yang masih praja ya, kalau yang udah punya ilmu lebih atau
rajin, jangan pelit-pelit sama temennya. Ilmu tuh nggak boleh dipelitin, justru harus diturunin, harus dibagi-bagiin. Di situ malah nambah ya, malah ngembang ya. Malah ilmu kita jadi nambah, kita juga dapat pahala tuh. Jangan pelit-pelit ilmu sama teman. Kan ada pepatah tuh, malu bertanya sesat di jalan. Silahkan, jangan ragu deh untuk nanya, nggak apa-apa. Dosen tuh nggak mungkin marah, malah seneng. Itu yang saya bilang, pasti dosen seneng. Terus ketiga, ya tadi jangan tunda-tunda. Tipsnya lagi, meskipun kita ini kuliah gitu, kita harus sesuaikan bagi-bagi waktu kita sama unit kita, jangan juga terbengkalai. Rugi loh kita udah di IPDN terus kita cuma fokus sama belajar tuh rugi. Fokus banget, aku harus belajar. Enggak, bagi-bagi waktu aja, interaksi sosial. Selama kamu ada di IPDN, manfaatkan segalanya. Jangan lupa juga istirahat, pandai-pandai bagi waktu. Banyak persepsi mementingkan salah satu, akhirnya yang lain jadi tidak penting gitu. Kayak nggak penting pinter, yang penting pinter. Itu menurutku salah satu doktrin yang salah kan. Yes. Kita harus pinter dan pinter gitu. Di kelas juga penting, dan tapi di interaksi sosial nggak kalah penting gitu. Dan terbukti setelah Tiwi jadi lulusan terbaik, dilantik presiden dan seterusnya. Ini yang mengantarkan Tiwi ditempat tugaskan di pusat ya. Etos ini juga dibawa oleh Tiwi sampai akhirnya kemarin sempat belajar ke Korea ya. Di Korea berapa lama itu kemarin? 14 hari, 2 minggu. Lumayan. Animasi. Ketemu opa-opa siapa aja nih? Ketemu opa-opanya ya yang di jalan-jalan, tapi kalau ketemu kalau di sana opa semua ya. Opa semua, naik kereta opa semua, Selama ke Korea kemarin berapa kota tuh yang didatengin? Ilsan, Busan, Yongsan, Gyeonggi-do, Seoul, 5. Itu yang dipelajari apa aja di Korea itu? Jadi kalau ini nih cerita sedikit ya tentang short course dari KOIKA, yang dipelajarin karena kan tema pelatihannya itu adalah cara public policy untuk meningkatkan ketenaga kerjaan di ASEAN, di pemerintahan ASEAN. Jadi di situ yang banyak aku terima pelajaran tentang cara meningkatkan ini kemampuan, keterampilan dari tenaga kerja. Kemudian ketika field tripnya kita diajak ke tempat-tempat yang penting di Korea, seperti kayak tempat researchnya Korea. Ada research, ada laboratorium, Samsung Museum Innovation. Jadi di situ dilihat ini agar motivasi nih bisa kita aplikasikan ke negara kita. Yang Korea ini kan termasuk negara maju yang menurut aku karena udah canggih-canggih juga. Keren nggak kotanya? Keren banget ya. Tapi di sana pengajarnya itu dari Korea semua atau? Dari Korea semua. Korea semua ya. Gua dari TV belajarnya rajin, masuk ke Kemendagri, dari Kemendagri punya gerbang ke KOIKA, berangkat Korea ya. Itu kalau kalian ada yang opa lovers, motivasinya opa-opa. Gratis kan ke Koreanya kapan Gratis lagi kan, jalan-jalan semua difasilitasi kan. TV juga K-popers juga sih. Cuma sama BTS aja. Oke, ARMY berarti ya. ARMY Indonesia. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu contoh temanku yang berprestasi ya dari angkatan 23. Program D4 ya, buat cewek-cewek yang mau jadi wanita praja, role modelnya ada di sebelah saya ini. Mas Robi juga ini kok, panutan. Ya katanya. Dia yang kasta berata tapi. Ada nggak pengaruh dari titel sebagai lulusan terbaik ini selama sekian tahun Tiwi udah kerja? Jadi pastinya itu menjadi tanggung jawab bagi diri aku pribadi ya. Aku harus mampu menunjukkan integritas aku pada dunia kerja. Jadi ketika jadi lulusan terbaik itu bukan titik akhir, tapi titik awal. Otomatis kita punya PR lebih banyak lagi, kita harus belajar lebih banyak lagi. Karena itu cap kita sebagai lulusan terbaik. Malu dong ya kalau ele-elean ya. Ele-elean atau bingung-bingung. Oh, lulusan terbaik IPDN gini. Jangan sampai kayak gitu. Jadi itu tanggung jawab aku pribadi, sehingga di situ menjadi titik awal aku lebih banyak lagi belajar. Memang jadi lulusan terbaik ini sebagai penghargaan dari proses selama pendidikan, tapi juga sebagai awal tanggung jawab dalam dunia pekerjaan. Benar. Nggak serta-merta jadi lulusan terbaik langsung kasih jabatan. Enggak. Semuanya dari nol. Semua dari nol ya. Semua sekolah kedinasan ya. Semua sekolah kedinasan kalian lulus apapun titel kalian tetap nggak cuma dari PDN, semua sekolah kedinasan start dari awal. Ngomongin tentang kontingen Kalbar nih, di Kalbar angkatan 23 berapa sih? Ada 80, ceweknya 30, 50-nya putra. Kalau menurut Tiwi yang paling berkesan yang nggak ada di kontingen lain, hanya ada di kontingen Kalbar, apa nih? Jangan bilang bahasa Upin Ipin. Sebenarnya kayaknya hampir semua khas. Aku tuh suka sama kekeluargaannya, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan. Meskipun nih kita kan baru kenal tuh gara-gara IPDN, tapi udah nganggep kayak saudara sendiri.
Oke. Pokoknya kalau satu susah berasa gitu yang lainnya susah pasti mau ngebantu kayak gitu. Itu ada berapa suku sih kayak Dayak, Melayu? Dayak, Melayu, Cina Yang mayoritas agama apa di Kalbar? hampir seimbang. Hampir antara seimbang Melayu ya. sama Dayak. Jadi hampir sama jumlahnya yang Pembagian, muslim sama yang non muslim ya. Keren dari kontingen Kalbar tuh kalau tiap ada penampilan seni nih, aku paling suka tuh busananya Kalbar tuh. Pakai baju perang gitu kan. Wah, keren. Tiwi dari Kabupaten Landak ya? Itu jauh nggak sih dari Pontianak? Jauh. Berapa jam? 5. Kelihatan kurang maju karena mungkin nggak ada mall ya. Kan mallnya hanya di Nggak Pontianak. ada mall, di Pontianak sama kurang Singkawang. terekspos. Land of Dayak di Landak. Oh gitu? Enggak lah, itu bikin-bikin lah. Iya tapi katanya kayak gitu. Oh katanya gitu ya, Land of Dayak ya. Oke, mantap, Jadi mantap, bukan mantap. nama binatang. Jadi Tiwi termasuk suku apa? Tapi aku Melayu. Oh Melayu. Tapi yang bisa jadi motivasi di sini meskipun dari daerah yang kurang terkenal, tetap bisa jadi lulusan terbaik. Keren kan? Oke teman-teman, itu kenalan dan cerita-cerita dari Tiwi. Seru banget, pengalamannya banyak, tips-tipsnya juga udah kita dengar. Kita abis ini bakalan jawabin deh pertanyaan dari teman-teman. Tapi biar videonya nggak terlalu panjang, akan aku sambung di video yang selanjutnya. Oke? Oke. Terima kasih udah nonton video ini, tapi jangan lupa tonton video yang selanjutnya karena bakalan banyak juga ilmu-ilmunya dan jawaban-jawaban seru dari Tiwi. Aku Ibor dari Ibor 23 dan Tiwi. stay strong and goodbye. Oke.